Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada teman-teman dan dosen pengampu. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi pembelajaran harus tetap berjalan. Dan di kelompok ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Yahya Kemal Bilqis, Bagas Prahabuana, Doni Ariandra, Nurul Khotimah, Nabila Zara, dan saya sendiri Sofian Guntur Tusti. Ya, dan selanjutnya yang akan membaca presentasi pertama ini yaitu Yahya Kemal Bilqis. Kepada Saudari Cahya, dipersilakan. Perencanaan evaluasi. Sebelum berbicara tentang perencanaan evaluasi, di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan dan apa itu evaluasi. Perencanaan merupakan suatu cara untuk menentukan serangkaian tindakan untuk mengarahkan tindakan agar sesuai dengan visi. Adapun evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu seperti metode, manusia, peralatan, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Jadi, sebelum kita melaksanakan evaluasi nih teman-teman, kita sebaiknya harus merencanakan si evaluasi ini agar si evaluasi ini berjalan dengan baik. Karena perencanaan evaluasi merupakan bagian yang paling penting dalam proses evaluasi. Secara keseluruhan, kita harus memiliki perencanaan evaluasi yang baik sebelum hal tersebut diimplementasikan. Adapun evaluasi pendidikan dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada evaluasi sumatif dan ada evaluasi formatif. Evaluasi sumatif biasanya dilakukan dengan maksud membuat penilaian mengenai keseluruhan aktivitas dan program. Contohnya itu seperti aktivitas sekolah, penilaian guru, penempatan siswa, dan kenaikan kelas atau kenaikan pangkat. Sedangkan evaluasi formatif sebaliknya mengacu pada evaluasi yang muncul selama proses atau produk itu dirancang. Contohnya saat melakukan implementasi program atau sistem pengajaran baru. Adapun langkah-langkah perencanaan evaluasi, yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi, yang kedua merumuskan evaluasi, yang ketiga menentukan jenis data yang dikumpulkan, yang keempat menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi, yang kelima menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi, yang keenam ada menentukan alat evaluasi, yang ketujuh ada merencanakan personal evaluasi, yang kedelapan merencanakan anggaran, dan yang terakhir ada merencanakan jadwal kegiatan. Terima kasih. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes tertulis, tes lisan, tes pembuatan, maupun non-tes. Dalam pelaksanaan tes maupun non-tes tersebut akan berbeda satu dengan lainnya. Dalam praktek, pelaksanaan tes hasil belajar dapat diselenggarakan secara tertulis, lisan, pembuatan. Jadi dalam pelaksanaan evaluasi itu ada beberapa cara ya dalam menggunakan tesnya. Nah, ada yang tes tertulis, tes lisan, dan tes pembuatan atau maupun non-tes gitu. Terus juga dalam praktek pelaksanaan juga ada tes hasil belajar gitu yang diselenggarakan secara tertulis juga gitu. Pada tes tertulis, soal-soal tes dituangkan dalam bentuk tertulis dan jawaban juga dapat bentuknya tuh tertulis.
Soal-soal tes diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Adapun pada tes perbuatan, wujud soal tesnya adalah pemberian perintah atau tugas yang harus dilaksanakan oleh tester, dan cara penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai setelah tester melaksanakan tugas tersebut. Jadi setiap si orangnya ya tester itu orang yang dites ya, tester itu misalnya udah dites, nah nanti dites juga secara lisan. Jadi penjelasannya itu bagaimana dalam tes tersebut. Lanjut. Nah, ini efek pelaksanaan tes tertulis. Yang pertama itu agar dapat mengerjakan soal tes, para peserta tes mendapat ketenangan. Nah, di namanya itu si peserta tes ini disediakan tempat yang tenang agar lancar untuk mengerjakan tes evaluasi tersebut. Yang kedua, ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik ya, karena kalau misalkan nggak ada pencahayaan atau udara, apalagi nggak ada udara di ruangan tersebut, kita ngap, kita sesak napas, pikiran juga jadi kacau. Terus jika dalam ruangan tes tidak tersedia meja tulis atau kursi yang memiliki alas tempat penulis, maka sebelum tes dilaksanakan hendaknya sudah disiapkan alat berupa alat tulis. Jadi sebelum tes itu peserta itu harus yang namanya itu menyediakan alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus, atau alat-alat tertulis alat-alat tertulis yang lainnya, KTK gitu. Daripada nanti pas pelaksanaan dia nggak bawa apa-apa, bingung mengerjainnya pakai apa, maksudnya pakai darah kan nggak mungkin. Ya, nomor 4, hendaknya lembar soal-soal diletakkan secara terbalik sehingga tidak memungkinkan bagi tester untuk membaca dan mengerjakan soal lebih awal daripada teman-temannya. Yang kelima, dalam mengawasi jalannya tes, pengawas hendaknya hendaknya berlaku wajar. 6. Sebelum berlangsungnya tes, hendaknya sudah ditentukan terlebih dahulu sanksi yang dapat dikenakan kepada tester yang berbuat curang. Harus disiapkan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh seluruh peserta tes. Jika waktu yang telah ditentukan telah habis, hendaknya tester diminta untuk menghentikan pekerjaan dan secepatnya meninggalkan ruangan tes. Pada berita acara pelaksanaan tes harus dituliskan secara lengkap berapa orang tes yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Jadi teknik pelaksanaan ini sama seperti kita tes CPNS gitu, CPNS, tes SBM, hampir sama gitu. Jadi ada tim pengawasnya juga, tim evaluasinya juga. Nanti setelah ada tes tertulis ini ada yang namanya penjabaran secara lisan. Jadi ada kan di tes lo tertulis, nanti ada penjelasannya secara lisan juga. Tuh. Lanjut, Ayah. Ya, selanjutnya monitoring pelaksanaan evaluasi. Untuk monitoring pelaksanaan evaluasi dibacakan oleh Saudara Bagas. Untuk Saudara Bagas, baik, terima kasih Encang sebagai selaku moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang monitoring pelaksanaan evaluasi. Pertama itu monitoring. Monitoring itu kegiatan pengumpulan informasi secara terus-menerus dan teratur yang akan membantu menjawab pertanyaan mengenai suatu program atau kegiatan. Dalam lingkup pendidikan, monitoring ditunjukkan untuk memeriksa bahwa kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai rencana. Nah, sedangkan evaluasi merupakan proses penentuan hasil yang telah tercapai berdasar pada rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk di dalamnya pencarian,
dan pemberian informasi yang berguna dalam mengambil keputusan. Evaluasi atas suatu program atau kegiatan akan menentukan keputusan apa yang akan diambil sebagai langkah berikutnya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa monitoring pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan informasi yang berkesinambungan untuk membantu dan memeriksa bahwa kegiatan evaluasi berjalan dengan sesuai rencana. Selanjutnya ya, next. Di sini menurut dan tahun 1981, monitoring mempunyai 4 fungsi. Yang pertama itu ketaatan atau compliance. Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staff, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pemeriksaan atau auditing. Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu atau target telah mencapai mereka. Yang ketiga ada laporan atau accounting. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. Yang terakhir ada penjelasan atau explanation. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Oke, makasih Saudara Bagas. Ya, selanjutnya ada pengolahan data yang akan dibacakan oleh Doni Haryandra. Saudara Doni Haryandra, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Sofian Tertusi selaku moderator. Menyambung materi sebelumnya dari Saudara Bagas Prabuana. Nah, yaitu ada pengolahan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Nah, berarti di pengolahan data ini datanya sudah tersedia, dikumpulkan dan diolah oleh peneliti agar menjadi sajian data yang menarik dan bermakna bagi para pembaca. Nah, kemudian data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif, sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kemudian, next slide. Kemudian ada beberapa langkah pokok dalam mengolah data dalam penelitian. Yang pertama yaitu men-score. Men-score yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk men-score atau memberikan angka, diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu mengubah skor. Mengubah skor yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar dengan norma-norma tertentu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengkonversikan skor. Mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf atau angka. Nah, berarti setelah diubah, data dikonversi menjadi beberapa indikator yaitu nilai bisa berupa huruf ataupun angka. Nah, kemudian ada yang terakhir atau yang keempat yaitu melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal atau difficulty index, dan daya pembeda. Kemudian ada jenis penafsiran data. Yang pertama yaitu ada penafsiran kelompok, yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi yang meliputi prestasi kelompok dan rata-rata kelompok. Kemudian yang kedua ada penafsiran individual, yaitu penafsiran yang hanya dilakukan secara perseorangan, diantaranya bimbingan dan penyuluhan atau situasi klinis lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas penjabarannya, Saudara Doni Haryandra. Selanjutnya ada pelaporan hasil evaluasi pembelajaran yang akan dibacakan oleh Saudari Nurul Khotimah. Untuk Saudari Nurul Khotimah, dipersilakan. Di sini ada pelaporan hasil evaluasi pembelajaran. Jadi pelaporan hasil pembelajaran itu pada umumnya melaporkan prestasi dan pencapaian hasil belajar.
Laporan prestasi ini berisi informasi tentang nilai atau skor yang telah melampaui standar minimal gitu. Sedangkan laporan pencapaian hasil belajar berisi tentang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, baik laporan prestasi maupun laporan pencapaian hasil belajar saat ini tuh menggunakan angka dan deskripsi gitu. Seperti yang kita tahu juga gitu ya di laporan-laporan siswa itu terdapat angka dan deskripsi. Terus laporan prestasi belajar hendaknya menyajikan prestasi belajar peserta didik dalam menguasai kompetensi mata pelajaran tertentu dan tingkat penguasaannya. Nah, hal ini tuh dimaksudkan agar proses dan hasil yang dicapai oleh peserta didik itu dapat diketahui gitu oleh berbagai pihak, dapat diketahui perkembangannya gitu, sehingga misalnya orang tua atau wali itu dapat menentukan sikap yang objektif dan mengambil langkah-langkah yang pasti sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut gitu. Nah, sebaliknya jika hasil evaluasi itu tidak dilaporkan, orang tua peserta didik pasti aja tidak dapat mengetahui gitu ya kemajuan belajar yang telah dicapai oleh anaknya gitu. Karena itu mungkin orang tua peserta didik juga mempunyai sikap dan rencana yang pasti terhadap anaknya gitu, baik dalam rangka pemilihan minat dan bakat, bimbingan maupun untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi gitu. Nah, laporan kemajuan belajar peserta didik itu merupakan sarana komunikasi gitu antara sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang baik di antara mereka gitu. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan beberapa hal gitu. Yang pertama itu ada konsisten dengan melaksanakan penilaian di sekolah. Terus yang kedua itu memuat rincian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan peserta didik. Nah, yang ketiga itu menjamin orang tua akan informasi permasalahan peserta didik dalam belajar. Terus yang keempat, mengandung berbagai cara dan strategi komunikasi. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Nurul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Azhara atau Abing. Untuk Saudari Nabila, dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penggunaan hasil evaluasi. Secara umum, terdapat 5 penggunaan hasil evaluasi untuk keperluan. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban, yang kedua seleksi, yang ketiga promosi, yang keempat diagnosis, dan yang terakhir memprediksi masa depan peserta didik. Nah, dari slide-slide sebelumnya sudah dijelaskan, dan ini adalah salah satu contoh-contoh penggunaan hasil evaluasi tersebut. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Abing yang sudah mempresentasikan, dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian. Dan juga audiensi yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Kami dari kelompok 1 izin mengundurkan diri. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.